Pria itu terkejut mendapati hadiah ulang tahun dari istrinya. Ternyata adalah sebuah surat cerai. Barulah saat itu ia menyesali pengkhianatannya terhadap sang istri. Tak hanya itu, wanita itu juga akan menuntutnya atas penggelapan dana perusahaan. Bahkan bertekad menyeret si adik tingkat ke penjara bersamanya. Ternyata beberapa hari sebelumnya, perusahaan wanita itu terseret kasus plagiarisme. Sebagai pengacara andalan, sang pria turun tangan langsung membela istrinya di pengadilan. Saat kemenangan sudah di depan mata, ia malah membatalkan bukti penting yang ia ajukan sendiri. Semua karena pengacara lawan adalah adik tingkat yang selama ini tak bisa ia lupakan. Saat itu juga ia menghancurkan rekor 7 tahun tanpa kalah dan membuat perusahaan istrinya rugi 20 juta dolar. Wanita itu marah dan bertanya kenapa ia mencabut gugatan. Pria itu dengan tenang menjawab, ia melakukan semua itu demi masa depan adik tingkatnya. Saat itulah wanita itu sadar, ternyata di mata pria ini, segalanya tak ada yang lebih penting dari adik tingkat. Dan adik tingkat yang licik itu bahkan mendatangi mereka berdua setelah sidang, pura-pura berterima kasih pada sang istri, lalu manja-manja berkata pada sang pria, kalau bukan karena dia, dirinya pasti sudah dikucilkan dari dunia hukum. Namun saat pria itu bilang itu hanya hal sepele, wanita itu hanya tersenyum dingin dan langsung berkata bahwa rugi 20 juta dolar itu, ia tak akan keluar uang sepeser pun. Malam itu, pria itu mencoba mengambil hati istrinya, memasak sendiri dan menyiapkan meja makan penuh. Dengan sabar memohon agar ia dimaafkan. Wanita itu melihat pemandangan yang familiar, hatinya sempat goyah dan memilih untuk mempercayainya lagi. Namun keesokan harinya, adik tingkat kembali muncul di hadapan pria itu, mengaku dilecehkan atasannya. Tak tahu harus kemana, ingin ikut padanya untuk belajar hukum. Pria itu langsung merasa iba, bahkan membawanya ke firma hukum, lalu langsung merekomendasikannya jadi mitra firma. Hal ini langsung membuat semua orang heboh, karena wanita itu adalah pemegang saham terbesar. Ia pun segera mendapat laporan, dan menyelidiki latar belakang si adik tingkat. Ternyata gadis itu sudah dipecat dari kampus beberapa bulan lalu, karena terlalu banyak bolos. Bahkan belum punya izin praktik hukum. Ia pun langsung membawa bukti dan menemui sang pria. Namun pria itu tetap membela adik tingkat. Katanya gadis itu baru saja memenangkan kasus bernilai jutaan dolar. Itu bukti kemampuannya. Wanita itu hanya tersenyum dingin, dan berkata bahwa kemenangan itu dibayar dengan harga diri adik tingkat. Akhirnya mereka berdua benar-benar berselisih. Wanita itu menyatakan, kalau visi sudah tidak sejalan, lebih baik voting saja. Tak disangka, pria itu jadi orang pertama yang mendukung si adik tingkat, lalu disusul oleh suara mayoritas dari dewan. Wanita itu melihat semua tangan yang terangkat, hanya bisa tertawa sinis. Barulah ia sadar, selama ia tidak ikut campur urusan kantor, mereka semua sudah lupa siapa pemilik sebenarnya. Ia pun mengumumkan akan menarik seluruh investasinya. Mendengar itu semua mitra langsung panik, karena wanita itu punya 80% saham. Kalau benar-benar menarik dana, bulan depan mereka bahkan tak bisa bayar gaji. Namun pria itu sama sekali tak peduli, mengira wanita itu hanya marah sesaat, sampai hari gajian tiba. Wanita yang selama ini selalu menuruti pria itu, benar-benar tidak mentransfer sepeser pun. Pria itu pun marah besar dan mendatanginya. Masih bersikeras bahwa adik tingkat layak jadi mitra, memintanya untuk tidak terlalu perhitungan. Bahkan dengan sombong berkata, dengan namanya yang besar, ia tak akan kesulitan cari investor baru. Namun wanita itu tidak menggubrisnya. Melihat itu pria itu pun mengancam, menyuruhnya jangan sampai menyesal. Tanpa disangka wanita itu langsung menyuruh asistennya menyelipkan surat cerai ke dalam dokumen pengajuan dana. Itu adalah kesempatan terakhir bagi pria itu. Jika ia berani menggunakan dana perusahaan atas nama suami istri, maka pernikahan ini akan benar-benar berakhir. Dan ternyata, pria itu benar-benar membawa adik tingkat langsung masuk ruang